Dalam aturan sebutkan, seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara di negara lain. Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung sambungan daring dengan narasumber dengan Bapak Widodo Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI. Selamat sore, Pak Widodo. Apa kabar Anda? Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Widodo, kalau kita highlight kasusnya Satria ini, apakah Kementerian Anda sudah menerima secara resmi laporan, baik itu dari Kementerian Anda atau perwakilan di luar negeri, status dari Satria Arta saat ini seperti apa? Ya, Hmm. pertama memang kami secara resmi belum mendapat surat ataupun informasi ya Hmm. dari kementerian lembaga terkait mengenai permohonan yang bersangkutan. Oke. Informasi yang kami dapatkan sebatas apa yang beredar melalui media sosial atau media massa Mhm. itu, dan termasuk juga status yang bersangkutan disersi ya sebagaimana disampaikan oleh Kepala Penerangan ya TNI Angkatan Laut, bahwa yang bersangkutan memang sejak 2022 dan 2023 yang lalu sudah ada putusan peradilan militernya Mhm. dan dinyatakan disersi, dan kemudian juga sudah terikat dengan TNI. Nah, kami dalam Oke. segi aspek sesuai dengan Hmm. Sesuai aspek apa Pak? Silakan lanjutkan. Hmm. ya, dari segi aspek peraturan perundang-undangan kewarganegaraan, Hmm. tentu sangat rigid sekali mengatur mengenai batasan seorang warga negara Indonesia yang kalau dia menjadi bagian dari warga negara menjadi tentara di negara asing, Hmm. tentu dia akan kehilangan status kewarganegaraannya gitu. Oke. Karena memang itu juga bertentangan dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif kan. Mhm. Langsung kehilangan kewarganegaraan, bukan dicabut status kewarganegaraan begitu ya Pak ya penegasan? Bukan, bukan, Hmm. bukan langsung kehilangan itu. Oke, Itu meskipun otomatis atas hmm, nama meskipun ini informasinya memang benar ya Pak ya kalau yang bersangkutan itu tentara bayaran di Rusia. Yang Anda terima informasi seperti secara apa? yang kita dapat ya melalui Hmm. melalui media sosial dan pengakuan yang bersangkutan kan di negara Oke. asing tersebut gitu. Mhm. Dan Hmm. karena dia sudah tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, otomatis dia menjadi statusnya warga negara asing gitu. Karena kita tidak menganut dui kewarganegaraan. Hmm. Kalau alasan yang Anda terima Hmm. Pak, kenapa Satria ini tiba-tiba ingin jadi WNI kembali Pak? Ya, tentu menjadi alasan subjektifnya yang bersangkutan ya. Hmm. Gitu kan, tentu dia ketika bergabung itu secara sadar Hmm. menggabungkan diri dan menjadi bagian dari pekerjaan profesi militer yang ada dia tekuni gitu. Oke. Hmm. Dan yang kedua, ini tentu berbeda dengan teman-teman Hmm. diaspora atau saudara-saudara kita diaspora yang memang keluar negeri itu dalam rangka dia bekerja secara di korporasi atau bisnis atau apapun non militer lainnya gitu. Nah, informasi yang diterima hari ini, tanggal berapa nih Pak? 24 Juli per hari ini, status dari Satria ini yang Hmm. Anda terima apa Pak? Stateless, tanpa status kewarganegaraan atau warga negara mana? Yang kami pahami dari Hmm. segi peraturan perundang-undangan, ketika yang bersangkutan memang dalam hal ini terbukti misalkan sudah menjadi warga negara asing sebagaimana pengakuan dia, Ya, otomatis secara hukum sudah tidak lagi warga negara Indonesia, Mas. dan belum diketahui warga negara mana Pak? Se Iya, Hmm. iya. Jadi dia bukan lagi warga negara Indonesia. Dengan demikian, Oke. kalau dia sudah bukan warga negara Indonesia, ketika dia mau menjadi WNI, yang mengikuti prosedur Hmm. yang ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksanaannya. Ada tidak informasi yang Anda terima, ada mungkin kasus yang menjerat Satria atau informasi yang Anda tangkap seperti apa Pak? Keseharian dari Satria, backgroundnya. Yang saya dapat informasi barusan dari keterangan Kadis Penal ya, Angkatan Mhm. Laut ya. Ya, Penerangan bahwa yang bersangkutan dijatuhi disersi itu oke. 2022 yang lalu, Mhm. dan kemudian dicabut status keanggotaannya dari TNI sejak 2023 dan seterusnya gitu. Mhm. Dengan demikian dia sendiri sudah tidak ada ikatan sebagai dinas kemiliteran di TNI. Dan kemudian Oke. ya sesuai dengan video yang beredar ini, yang pertama dia begitu bangga menjadi bagian dari tempat Hmm. pekerjaan dia di militer
asingnya, Oke. dan kemudian setelah itu mengajukan permohonan untuk bergabung gitu. Nanti peluangnya seperti apa Pak? Kalaulah nanti ingin mengajukan kembali jadi warga negara Indonesia, diterimanya seberapa besar dari Pak Presiden? Karena ini ada klausul yang mengatakan hal itu ya Pak ya, diperbolehkan untuk menjadi naturalisasi murni istilahnya. Pak Widodo. Pak Widodo? Ya, bisa Ya, diulangi lagi, agak terputus nanti tadi. kalau Sorry, sinyalnya. peluangnya seberapa besar Pak akan diterima oleh Pak Presiden pewarganegaraannya? Ya, pemerintah Republik Indonesia tentu sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan ketika dia menjadi warga negara asing ya dan mengajukan menjadi warga negara Indonesia mengikuti prosedur naturalisasi murni yang bersangkutan. Artinya bisa 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau selang-seling dia 10 tahun di Indonesia baru bisa diproses kewarganegaraannya. Dengan Oke. demikian yang bersangkutan tentu harusnya mengajukan dokumentasi kewarganegaraan dari negara tempat dia mengabdi selama ini gitu. Dan ini benar diatur ya Pak ya dalam Kalau tidak kan, undang-undang? Kalau tidak bagaimana? ya, Hmm. ya. Jadi dia tidak bisa serta-merta langsung bisa masuk ke Indonesia kan karena tidak ada dokumentasi perjalanan itunya, dokumen-dokumen kewarganegaraannya. Karena Oke. dengan seketika di kita sudah tidak tercatat lagi. Cukup banyak berarti persyaratan yang Nah, akan dilengkapi begitu ya Pak Widodo. Artinya ini benar ya Pak ya diatur betul, dalam undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 ya Pak ya. Proses betul. pewarganegaraan atau naturalisasi murni. Artinya nanti yang bersangkutan ini naturalisasi murni, Pak Widodo. Ya, Hmm. betul. Dia harus mengikuti tahap-tahapan seperti warga negara lain yang mengajukan menjadi WNI di Indonesia. Oke. Gitu. Oke. Gitu. 5 tahun Sesuai untuk undang-undang berada di kewarganegaraan kita. 5 tahun berada di luar, kemudian 10 tahun berada di Indonesia minimal begitu Pak. Bukan, Ba- 5 tahun itu kalau dia tinggal di Indonesia berturut-turut, Oke. baru bisa diajukan permohonannya, atau jika selang-seling di 10 tahun gitu. Oke. Artinya, dia untuk masuk ke wilayah Indonesia juga menjadi pertanyaan, dia pakai dokumen apa? Ya tentunya dia harus menjadi warga negara asing kan gitu. Karena Nah, di kita sudah tidak ada dokumentasinya gitu. nah, berbicara soal status yang bersangkutan, kita masih belum tahu Pak, ini statusnya warga negara mana Satria ini? Anda katakan harus punya status warga negara dulu sebelum masuk ke WNI. Iya, kan dia mengabdi Rusia. di salah satu dinas militer ya Mhm. yang ada di sana, tentu sebagaimana pengakuan yang bersangkutan, Oke. ya tentu dia menjadi bagian dari kewarganegaraan negara tersebut kan begitu. Bukan stateless berarti ya Pak ya, Rusia begitu. Iya, betul. Artinya sama saja ya Pak ya, jika nanti ada warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia 5 tahun atau 10 tahun ini berturut-turut atau selang-seling begitu ya, berada di tanah air. Ya, betul. Oh, oke. Sejauh ini bagaimana Pak koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Pak, termasuk dari Kemhan, terkait polemik ini? Sampai saat ini masih terus kita komunikasikan ya, belum ada pertemuan-pertemuan Hmm. secara langsung, tapi secara surat menyurat kami baru ke teman-teman di institusi TNI AL Hmm. meminta secara detail, secara tertulis bagaimana kronologis yang bersangkutan dari mulai disersi dan segala macam. Termasuk kita berharap diketahui putusan peradilan militernya ya, salinannya lengkap gitu supaya kita tahu. Ada tidak Pak evaluasi dari pemerintah Pak terkait dengan belajar dari kasus Satria ini agar di kemudian hari kita tidak menemukan Satria-Satria berikutnya yang menjadi tentara bayaran Rusia? Tentu ada evaluasi dari pemerintah. Ya, tentu kan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar Luar. negeri gitu ya. Hmm. Artinya tentu ya harus yang kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke. Ya, artinya mencari sifatnya yang pekerjaan entah Hmm. bisnis, jasa, barang, jual beli dan lain sebagainya. Tentu ketika sudah memasuki ranah militer, ini yang harus hati-hati gitu karena memang peraturan perundang-undangan kita demikian ketat untuk membatasi bahwa kita tidak ada toleransi ketika dia masuk ke dalam dinas kemiliteran lain Oke. kecuali negara atau pemerintah secara resmi menugaskan seperti teman-teman TNI yang bertugas di misi perdamaian ya entah di Lebanon atau mungkin dulu di Kongo dan lain sebagainya dalam kontingen Garuda.
Nah, itu Oke. hal-hal yang baik yang kemudian ketika kembali pun juga mendapat penghormatan penghargaan yang luar biasa dari Oh, pemerintah karena melaksanakan tugas kenegaraan. iya, karena Kalau kalau ini kan mhm, personal. Hmm, personal gitu ya. Karena kalau secara hukum hmm. Pak, pemerintah tuh boleh menolak, tapi kalau dari sisi HAM, lain lagi ceritanya Pak, dilema ini, Pak Widodo. Gimana? Ya kalau dari segi hukum kita memang berhak untuk menolak kewarganegaraan dari Satria ini, tapi kalau dari sisi HAM, tentu lain ceritanya Pak, ada dilema di sini, untuk HAM. Oh, ya, Mhm, jadi gini, di dalam konstitusi kita ada bab tentang hak asasi manusia. oke, Tentu pelaksanaan hak asasi manusia juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia lainnya, termasuk juga memperhatikan peraturan perundang-undangan, kan hmm, gitu. ya, Nah, sehingga bukan kita tidak serta-merta tidak menerima yang bersangkutan, hmm, kita tetap menerima, memungkinkan yang bersangkutan bergabung lagi dengan kita, mhm, tetapi kan harus mengikuti prosedur teknis yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan juga. Karena kita negara hukum dan oke. harus taat dengan aturan itu sendiri yang sudah kita Hmm. sepakati bersama. Ya, karena banyak banyak apa ya, lintas kementerian ya, untuk warga negara ini melibatkan banyak pihak begitu ya, apalagi nih, dari statusnya si Satria ini kita harus, melihat dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Pertahanan, termasuk Betul. imigrasi begitu ya, di intelijen, Pak, Widodo? Betul, Oke. betul. Mhm. Jadi ada banyak kementerian lembaga yang terkait, ada Kementerian Hukum tadi betul, ada Kementerian HAM, Ya, ada Kementerian apa Imigrasi imigrasi, Kemasyarakatan, hmm, kemudian Luar Negeri ya, oke, Kementerian Luar Negeri juga berkepentingan dan hmm, juga tentu teman-teman yang ada di Mabes TNI atau Kementerian Pertahanan. mhm, mhm. Artinya kalau Hmm. dari segi internasional bagaimana kemudian Pak nanti jika memang dikabulkan permohonan dari Satria ini, kalau dari internasional memandang negara kita seperti apa nanti Pak? Apakah nanti lemah dalam, kewarganegaraan untuk mengaturnya atau bagaimana? Ya, enggak, justru saya mempertimbangkan dan melihat bahwa ini hal yang positif bahwa kita memang taat dan tegas gitu dengan Hmm, hukum kewarganegaraan kita. oke. Itu nggak gampang kemudahan itu. Baik baik, kita dukung selalu apa yang menjadi tugas dari Kementerian Hukum, dan salam untuk Pak Supratman di atas, Pak Menteri, Pak, Widodo. Ya, Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di terima Newsroom. kasih. Selamat sore Pak Widodo.